Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, how are you today? I'm fine to thank you. I hope you all in a good condition. Karena kita masih belum bisa belajar di kelas, maka hari ini kita belajar melalui e-learning. Semoga kalian masih tetap semangat ya walaupun tidak bisa bertemu di kelas. Oke, apa kalian suka membaca? Read a story. Story apapun. Misalkan biografi seorang pahlawan, seorang ilmuwan, atau bahkan biografi artis yang kalian sukai. Atau kalian suka membaca cerita-cerita seseorang yang mengalami kejadian-kejadian di masa lampau. Kayak di Twitter, di internet, dimanapun itu. Nah, kalau kalian suka membaca hal-hal seperti itu, maka cerita yang kalian baca itu namanya recount text. So, after I said it, do you guys know about the material today? Good! The material today is recount text. We're gonna learn about recount text today. Nah, lalu, apa sih pengertian dari recount text itu? Pengertian dari recount text secara general adalah retells about past events atau menceritakan kejadian-kejadian di masa lampau. Nah, tujuan dari recount text dibuat adalah untuk menginformasikan suatu kejadian atau bisa juga sebagai hiburan bagi pembacanya. Lalu di recount text juga ada 3 jenis teks. Yang pertama ada personal recount, yang kedua ada factual recount, dan yang ketiga ada imaginative recount. Lalu, apa sih pengertian dari recount text itu? Pengertian dari recount text secara general adalah retells about past events atau menceritakan kejadian-kejadian di masa lampau. Nah, tujuan dari recount text dibuat adalah untuk menginformasikan suatu kejadian atau bisa juga sebagai hiburan bagi pembacanya. Lalu di recount text juga ada 3 jenis teks. Yang pertama ada personal recount, yang kedua ada factual recount, dan yang ketiga ada imaginative recount. Lalu apa sih pengertian dari personal recount, factual recount, dan imaginative recount itu? Personal recount adalah recount text yang isinya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman pribadi si penulisnya, tetapi secara fakta. Contohnya seperti ketika penulis habis liburan misalkan dari Borobudur. Lalu di Borobudur itu penulis kehilangan dompetnya. Nah, di situ ia menceritakannya melalui blog atau melalui sosial media lain seperti Twitter dan Instagram, atau ia juga bisa menceritakan ke teman-temannya. Nah, itu namanya personal recount. Yang kedua ada factual recount. Factual recount adalah recount text yang isinya menceritakan pengalaman orang lain yang terjadi di masa lampau, tapi secara fakta juga. Contohnya seperti biografi, lalu sejarah-sejarah, dan lain-lain. Yang ketiga ada imaginative recount. Imaginative recount adalah jenis recount text yang isinya berupa cerita fiksi yang ditulis oleh penulis tetapi seakan-akan terjadinya di masa lampau. Contohnya kayak dongeng dan cerita-cerita yang ada di novel. Nah, selain ada 3 jenis recount text, di recount text juga ada namanya general structure atau bagian-bagian struktur yang ada di recount text. Yuk kita simak PowerPoint yang berikut ini untuk mengetahui bagaimana sih general structure yang ada di recount text. Oke, sekarang kita bahas tentang general structure di recount text. Apa aja sih general structure di recount text itu? Ada berapa sih general structure di recount text? Oke, kita mulai. Yang pertama, di general structure ada orientation. Apa sih orientation itu? Orientation is provides the setting and introduce participant. Atau bisa dikatakan kalau orientation adalah pembuka dari teks tersebut yang mengandung siapa sih penulisnya, penceritanya, lalu kapan sih settingnya, bagaimana settingnya, di mana settingnya.
Lalu yang kedua ada events. Event is tells what happened in what sequence, atau urutan kejadiannya. Seperti contohnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari terakhir. Biasanya di bahasa Inggris disebutkan firstly, secondly, blah blah blah, and finally for the last events. And the last but not least, reorientation. Orientation is closure of events, atau bisa disebut dengan kesimpulan dan penutup dari cerita tersebut. Lalu, ini adalah contoh teks recount yang berisikan 4 paragraf yang menceritakan tentang bagaimana sih pengalaman penulis diving di Bunaken. Nah, paragraf pertama sudah jelas ya, ini adalah orientation karena it contains about tokohnya, I, penulis, dan setting tempatnya di Bunaken Island, lalu setting waktunya last year. And then paragraph 2 and 3, it contains about kegiatan si penulis dari awal penulis tiba di Bunaken sampai kegiatannya selesai. Nah, ini bagian yang dinamakan events. Finally, paragraf terakhir, reorientation, berisikan tentang apa yang penulis rasakan saat ia berlibur di Bunaken. Nah, selain tadi ada 3 jenis recontext dan general structure, di recontext juga ada yang namanya language feature, atau unsur-unsur kebahasaan yang harus ada di recontext ketika kita ingin membuat recontext. Yang pertama ada past simple tense. Saya akan menjelaskan tentang past simple tense ketika kita sudah mengerjakan tentang soal-soal recontext ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya action verbs. Action verbs adalah kata kerja yang biasanya digunakan di recontext. Apa aja sih contohnya? Betul sekali, ada run, eat, diving, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada noun phrase. Noun phrase itu apa? Noun phrase itu sudut pandang penulis. Kayak tadi, misalkan yang diving in Bunaken, penulis menggunakan I sebagai tokoh utama. Berarti ia memposisikan dirinya sebagai tokoh utama di cerita tersebut. Sudah jelas? Oke, kita lanjut. Lalu yang keempat, ada adverbs atau setting. Setting waktu, setting tempat, dan setting suasana. Lalu ada adjective. Adjective adalah kesan penulis ketika ia mengalami pengalaman atau kejadian tersebut. Kayak contohnya, it was nice, it was good, it was amazing. Itu namanya adjective. Lalu yang terakhir ada chronological connection. Apa sih chronological connection itu? Chronological connection adalah kata-kata penghubung untuk kegiatan pertama ke kegiatan kedua, ketiga, dan terakhir. Contohnya kayak firstly, secondly, bla bla bla, and finally untuk kegiatan terakhir. Bisa juga untuk menunjukkan perpindahan waktu ya, chronological connection itu. Sudah jelas? Oke, good. Nah, setelah tadi saya sudah menjelaskan general structure di contoh teks, sekarang saya akan mengajak kalian untuk menganalisis atau mengidentifikasi tentang language feature yang ada di contoh teks yang sama. Yang pertama, kita mengidentifikasi simple past tense dulu ya. Oke. Last year, I left America for Bunaken Island. Keterangan waktu di kalimat ini adalah last year. Jadi sudah jelas kalau kalimat ini adalah past simple tense. Subjeknya I. Nah, karena kalimat ini kalimat positif, jadi tidak menggunakan auxiliary did. Dan diikuti dengan kata left. Left adalah bentuk lampau dari, betul sekali, dari live. Jadi left adalah verb to. Di sini juga left termasuk dalam jenis action verbs yang ada di language feature. Noun phrase-nya apa? Betul sekali, noun phrase-nya adalah I sebagai tokoh utama. Kalimat ini juga mengandung adverb setting waktu dan tempat. Karena ada last year and Bunaken Island in the sentence. Lalu untuk contoh chronological connection-nya,
kita lihat di paragraf kedua kalimat pertama dan paragraf ketiga kalimat pertama juga. Perlu diingat ya, chronological connection bukan hanya berbentuk first, secondly, tapi juga bisa seperti contoh yang ada di teks soon after bla bla bla, then bla bla bla, dan lain-lain. Sudah jelas ya? Oke. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan soal. Teks dari soal ini diambil dari contoh teks yang diving in Bunaken tadi ya. Soal teks ini menanyakan soal pilihan jawaban mana yang benar. Pas kita menemukan model soal seperti ini, berarti kita harus mengecek pilihan jawabannya satu persatu. Kita lihat opsi A. The writer went to Bunaken with his family. Informasi ini berada di paragraf pertama, kalimat kedua. Ayo dilihat, kalian bisa garis bawahi sendiri ya di buku kalian. I went there with a group of American divers. Di opsi A dijelaskan bahwa si penulis pergi bersama keluarganya, sedangkan di paragraf pertama kalimat kedua, di situ dijelaskan bahwa ia pergi bersama a group of American divers. Jadi sudah jelas bahwa opsi A salah karena beda. Lalu selanjutnya kita lihat opsi B. To the writer, the journey from his house wasn't uneasy. Wasn't uneasy bisa diartikan tidak nyaman. Jadi, perjalanan si penulis yang dikatakan di opsi B tidak nyaman. Tetapi, kita lihat di teks di paragraf pertama, baris terakhir, di situ dijelaskan bahwa si penulis getting there was not quite easy atau tidak mudah perjalanannya. Jadi, berbeda ya maknanya antara opsi B dan di teks. Jadi sudah jelas? Kalian tebak apa jawabannya? Opsi B juga salah, betul sekali. Lalu opsi C. Before starting to dive, they were briefed about diving. Maksudnya atau artinya adalah sebelum menyelam, mereka dikasih arahan dulu. Nah, informasi ini terdapat di paragraf kedua, kalimat kedua. We got a general briefing. Dan di paragraf ketiga, kalimat pertama, then we diving. Yang artinya kita mendapatkan arahan dulu, lalu kita memulai diving. Jadi, sudah jelas makna dari opsi C dan paragraf kedua dan paragraf ketiga itu sama. Jadi di sini opsi C benar. Dari 3 opsi tadi yang maknanya sama adalah opsi C. Jadi jawaban yang benar dari beberapa opsi tadi adalah opsi C. Sudah jelas ya cara menjawab soal ini? Ingat ya, kalau mendapatkan soal seperti ini, dibaca terlebih dahulu, hati-hati. Oke. Nah, setelah kita mengerjakan soal-soal dari recount text, sekarang kita akhirnya masuk ke bagian yang namanya past simple tense. Apa sih past simple tense itu? Lalu, kapan sih kita bisa menggunakan past simple tense? Kita bisa menggunakan past simple tense ketika kita ingin menginformasikan suatu informasi atau suatu kejadian yang awalan dan akhirannya sudah terjadi di masa lampau. Nah, kalau kita mau cek kalimat itu past simple tense atau bukan, kita bisa lihat di keterangan waktunya. Contoh-contoh dari keterangan waktu di simple past tense itu adalah yesterday, last week, last month, last year, a week ago, 2 hours ago,
dan bisa juga merujuk ke tahun. Kayak contohnya sekarang kan kita di tahun 2020. It's 2020. Kalau kita ingin merujuk ke tahun yang lama-lama, kita bisa gunakan in 7. Contohnya seperti in 90 and 99 atau I was born in 90 and 99. Seperti itu. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke PowerPoint tentang past simple berikut ini. Kita lihat 3 contoh berikut. I bought an ice cream yesterday. I did not know if you were sick yesterday. Did you read a novel from Terelie last week? Kalimat pertama adalah kalimat positif. Kalimat kedua adalah kalimat negatif. Dan kalimat ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nah, sekarang bisa kita perhatikan di kalimat pertama biasanya kalimat positif, kata kerjanya berbentuk lampau atau bisa dibilang dengan verb to, yaitu bought. Sedangkan di kalimat negatif ada kata did not yang bisa kita singkat menjadi didn't, kemudian diikuti kata kerja dasar atau verb one, bukan lampau, yaitu sick. Lalu, di kalimat ketiga atau kalimat pertanyaan, di awal kalimat diikuti dengan kata did sebelum subjek, yaitu you. Kemudian diikuti dengan kata kerja dasar, yaitu read. Jadi, sudah bisa kalian simpulkan bahwa formula atau rumus dari past tense kalimat positif, negatif, dan interrogatif adalah kalimat positif, subject plus verb to, kalimat negatif, subject plus did not plus verb one, kalimat interrogatif, did plus subject plus verb base or verb one plus tanda tanya. Di past simple, selama dalam kalimat itu ada auxiliary did, kata kerjanya harus kata kerja dasar atau kata kerja verb one. Sedangkan kalau tidak ada kata did, kata kerjanya harus kata kerja lampau atau verb to. Gimana sih kalau pakai be? Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan be di past simple. Penerapan be di past simple. Seperti contoh kalimat berikut. He was happy yesterday. They were not at school a week ago. Was he a doctor? Kalimat pertama adalah kalimat positif. Kalimat kedua adalah kalimat negatif. Kalimat ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Jadi, be yang digunakan di past simple adalah was atau were tergantung dengan subjeknya. Di kalimat negatif tinggal ditambah not setelah be, dan kalimat interrogatif sebelum subjek atau awal kalimat dikasih be terlebih dahulu. Nah, untuk penerapan be di subjeknya, was dipakai jika subjeknya I, she, he, dan it. Lalu, were dipakai jika subjeknya. Nah, udah jelaskan bagaimana penggunaan past simple tense? Biar lebih jelas lagi, ayo kita kerjakan soal-soal berikut ini. Coba kita bersama-sama kerjakan soal berikut ini. Ingat ya, sebelum kerjain, kita harus pastiin dulu nih kalau kalimat ini kalimat simple past atau bukan. Betul sekali, caranya dengan melihat keterangan waktunya terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama, keterangan waktunya adalah yesterday. Sudah jelas kalau kalimat ini adalah past simple. Dan ini adalah kalimat positif. Jadi, kita cuma harus mengubah kata kerjanya. Dan bentuk lampau dari kata start adalah betul sekali, started. Jadi, jawabannya adalah started. Oke, sudah jelas? Sudah ditulis masing-masing di buku kalian?
Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Untuk soal yang kedua, keterangan waktunya adalah last week. Jelas sekali kalau kalimat ini juga termasuk kalimat past simple. Dan ini adalah kalimat negatif. Ingat ya, bentuk be dalam past simple adalah was atau were, tergantung dari subjeknya. Di soal ini, subjeknya adalah it. Jadi jawabannya adalah was, tinggal kita tambahkan not setelah be. Jadi was not or wasn't. Sudah jelas? Kita lanjut ke soal terakhir ya. Di soal terakhir adalah kalimat interrogatif. Dalam membentuk kalimat interrogatif, dalam past simple kita perlu menggunakan auxiliary atau kata did yang diletakkan sebelum subjek. Perlu diingat juga kalau sudah ada kata did, verbnya atau kata kerjanya harus menggunakan kata kerja pertama. Jadi, kata stay harus tetap stay tanpa embel-embel huruf di belakangnya. Kita lihat kata stay di opsi A dan B. Kata stay di opsi A dan B salah karena tidak berbentuk verb base atau kata kerja dasar. Yang D dan E juga salah karena kata do dan does tidak menunjukkan lampau atau past. Sedangkan di soal keterangan waktunya last night, jadi lampau. Jadi jawaban yang benar adalah C. Did you stay? Sudah jelas ya teman-teman? Nah, setelah tadi kita belajar tentang recount text dan past simple, ayo kita simpulkan apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi ada recount text. Di recount text ada apa aja? Ada 3 jenisnya, lalu general structure dan language feature. Betul sekali. Di general structure ada apa aja sih? Ada orientation, events, dan reorientation. Orientation itu apa sih? Betul sekali, orientation adalah pembuka di recount text. Lalu yang events adalah urutan kejadian. Lalu reorientation adalah penutup dan kesimpulan dari teks tersebut. Lalu ada language feature. Di language feature tadi ada apa aja? Ada past simple tense, kita harus menggunakan past simple tense. Lalu betul sekali menggunakan action verbs, lalu menggunakan noun phrase, betul, lalu menggunakan adverbs, dan betul sekali menggunakan chronological connection. Lalu past tense ada apa aja? Kalimat negatif, kalimat positif, dan kalimat interrogatif. Tadi apa sih? Kalau di kalimat ada auxiliary did, harus menggunakan verb base. Betul sekali. Ketika kita menemukan did di dalam kalimat, kita harus menggunakan verb base. Lalu tadi rumusnya apa aja sih di past simple tense itu? Yang kalimat positif kita menggunakan subject plus verb. Tuh, di kalimat negatif subject plus auxiliary did plus not plus verb base, atau subject plus be plus not plus verb base. Lalu yang di interrogatifnya ada auxiliary did plus subject plus verb base plus question mark. Betul sekali. Udah pinter ya. Nah, kalau sudah jelas, saya akhiri hari ini pembelajarannya. Tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita masih belum bisa belajar di kelas bersama-sama, harus tetap semangat, jaga kesehatan, minum vitamin, dan selalu cuci tangan sebelum kita makan dan setelah kita mengerjakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.